Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Segala pujian hanya milik Allah yang pantas dipuji dan kembalinya segala pujian, Zat yang maha tinggi dan maha terpuji. Salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada insan yang sangat terpuji, yang dipuji oleh Zat yang maha terpuji, yang menjadi panutan seisi langit dan bumi karena akhlaknya yang sangat terpuji, yang diberi gelar sebagai insan agung yang tidak pernah ingkar janji, sehingga ia dijadikannya sebagai kekasih sejati. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ketiga dalam rangkaian hari-hari di bulan suci. Semoga kita tetap diberikan kesempatan untuk memperbanyak zikir kepada Ilahi dan bersolawat kepada Sang Nabi, serta membaca ayat-ayat suci agar pikiran dan hati kita tetap dan terus fitri. Pada edisi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pentingnya kita menyongsong Ramadan dengan sepenuhnya, dengan cara bagaimana kita menyusun atau merumuskan kurikulum Ramadan agar kita bisa mencapai tujuan dari diwajibkannya ibadah puasa, yaitu agar kita meraih nilai takwa. Bulan Ramadan itu umpama sebuah pelatihan atau sebuah diklat, atau lebih luas lagi, bulan Ramadan itu bisa disebut juga sebagai sebuah sekolah spiritual atau madrasah ruhani atau universitas kehidupan yang mengajarkan mulai dari pendidikan moral, pendidikan spiritual, pencerahan intelektual, kepekaan sosial, kesehatan mental, ketahanan fisik, bahkan pada persoalan ekonomi dan budaya. Profil alumni dari Universitas Kehidupan ini adalah bergelar ST, tapi bukan sarjana teknik, melainkan adalah sarjana takwa yang nanti hari hanya akan diwisuda pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, dalam kurikulum Ramadan, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu, kalau memakai istilah kurikulum 2013, atau standar kompetensi dan kompetensi dasar itu kalau mengikuti kurikulum 2006 atau disebut dengan KTSP. Tapi ini bukan KTSP, ini KTSR, kurikulum tingkat satuan Ramadan, yang tidak mengenal masa berlaku, tahun berlaku nggak ada. Ini sepanjang hayat. Maka ada 3 kompetensi yang harus diraih, sebagaimana pernah saya sampaikan pada edisi kedua, yaitu 1. Al-iman wal ihtisab, yang kedua ihya'ul Quran, dan yang ketiga al-mujahadah wa tazkiyah. Nanti ketiganya ini kita akan turunkan lagi menjadi indikator-indikator yang kemudian semuanya dihubungkan kepada SKL, yaitu standar kompetensi lulusan, yaitu mengacu kepada sarjana takwa tadi, mencapai kualifikasi dari takwa. Kompetensi dasar yang pertama dalam kurikulum Ramadan itu adalah konsep iman, karena itu adalah modal yang paling utama. Dan ayat tentang kewajiban puasa yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu akan sangat panjang mengulas konsep iman ini, tetapi saya ingin fokus
kepada relasi antara konsep iman dengan konsep takwa sebagai tujuan dari akhir ibadah puasa. Karena itu seringkali konsep iman dan takwa ini digandeng terus. Makanya ada istilah iman dan takwa, disingkat imtak. Itu menandakan bahwa begitu dekatnya konsep iman dan takwa itu, sehingga dalam kamus bahasa kita selalu digandeng atau disebut dengan imtak. Nah, ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat yang favorit dan selalu dibacakan kalau kita sedang menjadi khatib Jumat. Yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ada juga di surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ada lagi dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dari sini nampak bagaimana konsep iman, orang yang beriman itu digandengkan, diperintahkan untuk bertakwa. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Kata iman adalah bentuk masdar dari amana yu'minu imana fahuwa mu'min. Jadi secara bahasa iman itu la yudhkarul imanu illa bimakna al-yakinu bila syakin. Jadi tidak disebut kata iman kecuali maknanya itu adalah yakin tanpa ragu. Yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Para ulama itu mendefinisikan iman itu sebagai i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa yazidu wa yanqus. Jadi iman itu adalah mengimani, mengiktikadkan dengan hatinya, mengikrarkan atau mengatakannya dengan lisannya, dan melakukan atau mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Jadi itulah iman. Jadi dalam hatinya tertancap keyakinan yang luar biasa. Yang kedua dikatakan dengan lisannya. Dan yang ketiga adalah dilaksanakan dengan anggota tubuhnya. Walaupun masih banyak definisi yang hanya mengaitkan hati dengan lisannya saja tanpa harus ada perbuatannya. Karena itu definisi iman kemudian yang menjadi fokus utama adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, semuanya berubah. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Oleh karena itu wajar kalau iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang banyak, kadang sedikit. Itu hal yang wajar. Karena itu bagaimana caranya agar iman kita itu tetap bertambah, tidak turun terus? Al-iman yazidu bita'ati rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan iman itu sebaliknya akan berkurang. Al-imanu yanqus bita'ati syaitan. Iman itu berkurang karena mengikuti godaan syaitan. Sehingga sekali lagi
rumusnya adalah bagaimana meningkatkan iman itu yazidu bitta'ah. Meningkatkan keimanan itu dengan taat kepada Allah, dengan patuh dengan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman itu akan berkurang ketika kita melakukan maksiat. Al-imanu yanqus bil maksiyah. Iman itu akan berkurang dengan sendirinya ketika kita masih gemar dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita tingkatkan kepatuhan kita kepada Allah. Kita tinggalkan maksiat, karena itu akan menjauhkan kita, akan menipiskan iman kita, akan menjadi berkurang iman kita. Ketika mendengar perintah, maka kita harus sami'na wa ata'na. Dengarkan lalu kerjakan. Bukan sami'na wa asaina. Dengarkan lalu ingkari. Saya kira itu hal yang keliru. Karena itu al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan taat, wa yanqus bil maksiyah, dan dia berkurang karena perbuatan maksiat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal soleh dan tinggalkan amal salah. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami taati, bukan kami dengar lalu kami ingkari. Inilah saya kira iman, korelasi antara iman dan takwa yang menjadi modal utama bagi kurikulum Ramadan, yaitu standar kompetensinya atau kompetensi dasarnya itu adalah bagaimana selalu mengaitkan antara keimanan kita dengan ketakwaan kita. Karena iman itu adalah patuh dan takwa juga memiliki makna yang sama. Semoga barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.